Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan panjang umur, sehat walafiat, umur yang berkah insyaallah. Ya, itu yang harus kita syukuri. Sholawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya ya mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat besok. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Ya Pak, bahwa pada sore hari ini, video kali ini saya akan membagikan kisah yang dikisahkan oleh sahabat ahli sholawat, yaitu seorang ustadz yang sangat terkenal ya. Ustadz ini nanti kalau sudah saya tunjukkan namanya tidak ada yang tidak kenal. Beliau adalah orang yang sangat terkenal, yaitu ahli mendawamkan sholawat. Nah, baiklah sebelumnya yang saya doakan kepada sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, umur yang berkah, dan diberikan istiqomah ibadahnya, dan diberikan kemudahan-kemudahan ya dari kesulitan-kesulitannya, dan diberikan rezeki yang cukup, yang melimpah. Yang punya hutang semoga diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga dapat lunas hutangnya. Yang sakit supaya ya Allah cabut penyakitnya agar bisa aktivitas, bisa ibadah seperti semula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Coba ditebak siapa kira-kira yang akan saya kisahkan. Ya, sahabat ini adalah ahli sholawat yang sangat terkenal ya. Ya, terkenal kali. Yaitu sahabat kami yang bernama adalah ahli sholawat ini. Dia biasa menceritakan, mengkisahkan sholawat keajaiban orang-orang yang mendapatkan berkah dan keajaiban sholawat. Ini beliau adalah sangat terkenal dan biasa membacakan itu. Tetapi beliau ini adalah punya kisah tersendiri bahwa pada bulan ya hari raya haji ya, beliau ini adalah punya kisah yang luar biasa ya, walaupun tidak nilai uang miliaran, ratusan juta, tetapi ini adalah merupakan keajaiban yang luar biasa yang patut kita share kembali ya. Beliau pada waktu itu adalah ya, walaupun tidak pamer ya, beliau adalah korban satu lembu, satu sapi. Kemudian beliau adalah banyak stok daging di kulkas itu. Nah, dia kan ada sekian persennya kan untuk yang berkorban. Nah, kemudian dia berpikir bagaimana supaya dagingnya itu adalah cepat habis. Maka dia punya ide dibuat rendang dan dikirimkan kepada saudaranya yang tidak satu kampung ya. Karena yang satu kampung ini adalah rata-rata sudah dapat ya, kalau musim kurban itu ya, yang saya tahu itu di daerah Rio itu satu masjid itu kadang sampai puluhan sapi ya. Kemudian beliau adalah punya ide. Nah, tentunya sahabat-sahabat, kawan-kawan nih penasaran siapa yang diceritakan itu.
Yang saya kisahkan ini adalah sahabat Mukhlis Marcel. Mukhlis Marcel Ustadz ya. Ustadz ini ya kebetulan Ustadz ini dari Rio ya, dari Rio. Ini yang saya ceritakan adalah Ustadz. Ustadz itu cerita kisah di dalam YouTube-nya. Kemudian karena penting adalah saya share kembali. Kemudian daging itu direndang. Katanya dia pun pandai bikin rendang ya. Ya sahabat kita Mukhlis Marcel ini. Direndang sendiri. Kemudian rencananya akan dikirimkan ke adiknya yang ada di Batam. Yang ada di Jawa Tengah. Yang di pesantren kalau nggak salah di Magelang. Kemudian ada di Labuan Batu. Nah, dia yakin bahwa daging yang direndang itu tahan sampai di sana. Nah, setelah jadi rendangnya, dikemas ya dia bikin itu katanya agak kering gitu. Kemudian setelah dikirimkan yang pertama nyampe itu di Batam. Nah, kemudian adiknya setelah terima paket rendang tadi, ya ini adiknya bilang, "Bang," dia kan bertanya ya, Ustadz Mukhlis Marcel ini bertanya bagaimana keadaannya kan gitu, keadaan yang dikirim. Ternyata adiknya bilang, "Dagingnya Bang sudah nggak tahan, artinya sudah basi. Sudah tidak bisa dimakan ya. Kalau begitu ya udah kalau tidak bisa dimakan." Itu baru datang 3 hari. Yang datang pertama kali paketnya itu di Batam tadi karena Batam itu dekat dengan Rio. Nah, kemudian dia mikir, apalagi yang di Labuan Batu, apalagi yang di Jawa ya. Nah, kemudian hari yang keempat, yang di Jawa itu sudah nyampe. Tetapi karena adiknya itu katanya ya, entah adiknya, entah keponakannya, pokoknya dia di pesantren, tidak memegang HP gitu ya, maka dia tidak memberikan kabar secepatnya. Kemudian dia mikir, apalagi ini yang di Labuan Batu, belum nyampe itu sudah jelas busuk. Jelas ya, itu perkiraan bukan jelas gitu ya. Perkiraan sudah busuk semua. Maka dia adalah malamnya, ya dia malam karena ya kalau Ustadz ini memang sudah terkenal ya. Setelah sholat tahajud, dia itu berdoa. Berdoa katanya khusus berdoa untuk rendang. Yaitu doanya yaitu seperti ini. Kalau ada salahnya ya mohon maaf Ustadz ya. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya, tolonglah ya Allah. Masih 2 lagi yang belum sampai. Ya Allah, kondisikan kalau sampai adalah kondisikan masih utuh dan masih bagus dan tidak busuk, bisa dimakan oleh adik saya atau keponakan saya. Itu doanya. Dan seandainya ya Allah, rendang yang saya kirim itu sudah busuk, maka dengan keberkahan membaca sholawat dan keberkahan amal-amal kami, ya Allah, kami memohon, ubahlah ya Allah, kondisinya jadi bagus. Seandainya sudah busuk, kondisikan jadi bagus ya Allah, sehingga bisa dimakan dan dimanfaatkan, dinikmati oleh keponakan saya yang ada di sana. Itu doanya. Dengan berkah selawat dan berkah amal-amal beliau, ya Allah, itu yang saya garis bawahi ya, ubahlah ya Allah, kondisinya jadi bagus. Yaitu kalau busuk ini, kemudian dia itu kata beliau ya, kalau nggak salah, itu terus dia ya berserah diri kepada Allah. Yang penting dia sudah ikhtiar, sudah berdoa, ya sudah beramal dan lain sebagainya. Tinggal hasilnya itu ya terserah Allah. Apa yang terjadi setelah di Labuan Batu itu nyampe 5 hari,
yang adiknya yang di Labuan Batu itu memberikan kabar, "Bang, ini paketnya rendang sudah sampai." Alhamdulillah Bang, masih bagus. Setelah ditanya katanya adalah masih bagus, masih bisa dimakan, dan ini baru saya hangatkan nanti akan dimakan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi dengan doa ya, kita ini ya selain yang ada hubungan yang selain rendang tadi ya, kita adalah berdoa, memohon kepada Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ya, apa yang tidak mungkin, kalau Allah itu sudah berkehendak, ya, kalau Allah itu sudah berkehendak, apapun akan jadi kun fayakun. Nah, demikian kisah ini ya semoga membuat motivasi. Semoga kita semuanya yang lagi mendawamkan sholawat, beramal yang lain, yang ahli sholat tahajud, sholat duha, ayo teruskan. Doa-doa kita ini tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hanya waktunya. Dan jangan dihitung-hitung. Artinya dihitung-hitung, loh kok sudah berdoa kok belum berubah, kok masih, jangan seperti itu, karena yang mempunyai hak mengabulkan kapan dan sampai kapan itu adalah Allah. Kita tidak bisa apa itu menargetkan. Kita hanya tugas kita ikhtiar dan memohon, yang mengabulkan adalah Allah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih kepada Ustadz Mukhlis Marcel, dan mohon maaf ini adalah saya pakai dengan bahasa saya sendiri, kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kalau kurang jelas bisa diputar ditengok di YouTube Mukhlis Marcel. Saya ucapkan terima kasih Ustadz, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah menengok YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang mau masuk grup, silahkan ya. Dan yang punya kisah-kisah yang ajaib, keberkahan dari sholawat, silahkan dikirimkan di nomor WA saya 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. Mohon maaf. Terima kasih. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.